untuk yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sejenak mendengarkan warta gereja kita yang dibacakan oleh salah seorang majelis. Shalom. Kami akan bacakan warta jemaat untuk hari ini tanggal 21 Juli 2024, yaitu yang merupakan minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu kita hari ini adalah Tuhan menggembalakan umat-Nya. 2. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Wake. Sermon pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Wake 2 di rumah keluarga Ina Pitupulu, Inang Boru Panggabean, alamat Jalan Lurah Cimahi. Wake 4 di keluarga J Sitanggang, Inang E Boru Pasaribu, dengan alamat Kalidam nomor 75 RT 3 RW 9 Cimahi. Wake 6 di keluarga Amang P Pasaribu, Inang Boru Sitompul, dengan alamat Jalan GA Manulang, Sudi Mampir RT 01 RW 02 Padalarang. Wek 8 di rumah keluarga E Hutahayan Inang Boru Simbolon dengan alamat Komplek Taman Akasia, Jalan Makmur Utara nomor 468, Blok E nomor 12 RT 4 RW 14. Sermon pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Wek 1 di rumah keluarga M Hutahayan Inang Boru Sibarani dengan alamat Komplek Puri Fajar B1 nomor 28 Cibeber. Wek 3 di rumah keluarga AH Gultom Inang Boru Lumban Tobing dengan alamat Jalan Pasopati 1 nomor 64 RT 3 RW 11. Wek 5 di rumah keluarga W Panjaitan Inang Boru Sitompul dengan alamat Komplek Nusa Hijau Cimahi. Wek 7 di rumah keluarga O Simarmata Inang Boru Sinaga dengan alamat Komplek Bukit Permata Blok E2 nomor 23. Dan yang terakhir Wek 9 di rumah keluarga Asianturi Inang Boru Tambunan, alamat Jalan Perum Taman Firdaus Blok A1 nomor 8 RT 5 RW 2 Paku Haji. Berikutnya 3 Marturia. 3.2 Persembahan Tali Kasih. Pada hari ini Minggu 21 Juli 2024 dalam setiap ibadah gereja kita akan mengumpulkan tali kasih untuk pendeta resort yang akan pindah. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. 4. Diakonia 4.1 Iuran DSH atau Diakonia Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 21 Juli 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah.
Amplop sudah disediakan di depan gereja, mohon nama dan WEC-nya supaya diisi. 5. Pemberitahuan. 5.1. Acara penghiburan atau mangapuli. Pada hari ini Minggu 21 Juli 2024 setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan atau mangapuli kepada keluarga Nyonya PNT, Panosor Halomuan Pardede, Inang Borunenggolan yang beralamat di Komplek Jilen pada Larang Residen, Blok G nomor 1, masuk WEC 6, Cimahi. Dimohon kepada jemaat dan para lado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. 5.2. Pesan atau Tona Sinode Distrik 18 Jabar Tendie. Gereja kita menerima pesan atau Tona Sinode Distrik 18 Jabar Tendie akan dibacakan setelah pembacaan warta. 5.3. Mutasi Pendeta Resort. Sehubungan dengan mutasi pendeta resort, gereja kita melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan tali kasih. Pada hari ini Minggu 21 Juli 2024 dalam setiap ibadah kita mengumpulkan tali kasih melalui amplop. Amplop disediakan huria. Yang kedua, serah terima. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 akan dilaksanakan verifikasi distrik dimulai pukul 12.00 WIB. Dilanjutkan dengan ibadah serah terima jabatan dari Pendeta Hasian BMS Purba STH kepada Pendeta Samuel Marluga Simatupang MDiv. Acara tersebut diikuti oleh semua parhalado. Yang ketiga, mangojakon manang paborhaton dan temu pisah. Ibadah pelantikan dan pemberangkatan sekaligus pemberian cindera mata dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 dalam ibadah siang. Yang berikutnya, acara ramah tamah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 setelah ibadah siang, bertempat di gedung sekolah minggu, diikuti oleh semua parhalado, ketua dewan, pengurus seksi atau kategorial, panitia pembangunan, semua lansia, inahana dan perwakilan jemaat setiap WEC. 3 kepala keluarga per WEC, sekaligus penyerahan tali kasih dan TLP. Yang berikutnya, penyambutan pendeta baru. Pendeta resort yang baru akan tiba di Cimahi tanggal 25 atau 26 Juli 2024 dan akan tinggal sementara di Hotel Cimahi. Yang berikutnya, pemberangkatan pendeta resort. Pendeta Hasian BMS Purba STH dan keluarga akan berangkat pada hari Senin 29 Juli 2024. Serah terima di HKBP Kaliwungu hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Diojakon atau dilantik pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Yang mendampingi dari gereja kita adalah seksi perempuan dan inahana. Gereja kita menyediakan bus kapasitas untuk 50 orang. Yang berikutnya 5.4, Festival Paduan Suara Distrik. Festival Paduan Suara Distrik 18 Jabar Tendie sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Kontingen HKBP Jalan Lurah Cimahi memperoleh juara harapan 3. Hadiah dan piala akan diserahkan pada hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2024 dalam ibadah siang. 5.5. Hasil Pesta Pareon Sekolah Minggu. Pesta Pareon Sekolah Minggu tanggal 14 Juli 2024 yang lalu berjalan dengan baik. Hasil pesta sebesar Rp20.746.450 yang sudah diserahkan ke huria sebesar Rp20.146.450. Piutang sebesar Rp600.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seksi sekolah minggu, Paniroy, ketua dewan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan untuk seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi yang sudah berpartisipasi dalam acara tersebut.
Demikianlah warta jemaat. Kami lanjutkan dengan pembacaan tona Sinode Distrik 18 Jabar Tendie. Pesan Sinode Distrik 18 Jabar Tendie, Bandung 15 dan 16 Juli 2024. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang telah menyertai dan memberkati para peserta Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tendie yang telah terlaksana pada hari Senin dan Selasa tanggal 15 dan 16 Juli 2024, yang mana sebagai tuan rumah atau panitia adalah HKBP Resort Bandung Barat. Sinode Distrik dimaksud adalah untuk persiapan menuju Sinode Godang HKBP 2024 di Seminarium Sipoholon. Adapun Sinode periode HKBP Distrik 18 Jabar Tendie ini dihadiri oleh 91 orang atau 95,8%, yang terdiri dari pelayan perangkat distrik, semua anggota Majelis Pekerja Sinode atau MPS, semua majelis pekerja Sinode Distrik, semua pendeta resort, semua utusan Sinode Godang dari setiap resort, 1 orang utusan Sintua dari setiap resort, 1 orang utusan anggota jemaat setiap resort, 1 orang utusan dari diakonis sedistrik, 1 orang utusan dari Bible Pro sedistrik, ketua dan sekretaris Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD, Ketua dan Sekretaris Persekutuan Pemuda Distrik atau PND, dan Distrik HKBP 18 Jabar Tendie. Sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024, yaitu tahun Oikumene Inklusif, Sinode Distrik dipimpin oleh Preses bersama Majelis Persidangan di dalam terang tema supaya kamu diperbaharui dalam roh, Efesus 4 ayat 23, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan roh, HKBP memperbarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Di dalam kesungguhan dan rasa kebersamaan melalui tuntunan terang firman Tuhan dan panduan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, para sinodestan serius melaksanakan tugasnya memilih 3 orang calon preses untuk dibawa ke Sinode Godang. Hasil terlampir, 2 orang majelis pekerja sinode atau MPS dan 1 orang unsur pendeta dan 1 orang unsur sintua. Hasil terlampir, Majelis Pekerja Sinode Distrik atau MPSD 6 orang dari unsur pendeta dan 4 orang dari unsur sintua. Badan Audit HKBP Distrik 18 Jabar Tendie periode 2024-2028 dan Panitia Sinode Godang dari Distrik 18 Jabar Tendie, 1 orang unsur pendeta dan 1 orang non-pendeta. Semua hasil terlampir. Selanjutnya, Sinode periode HKBP Distrik 18 Jabar Tendie ini akan diakhiri dengan perayaan perjamuan kudus sebagai bentuk sukacita menerima anugerah Tuhan. Atas berkat Tuhan, pelaksanaan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tendie berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah pesan Sinode Distrik ini disampaikan. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati gerejanya secara khusus di seluruh aras pelayanan di HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Teriring salam dan doa Preses Distrik HKBP 18 Jabar Tendie, Pendeta Pahala Sitorus STH. Lampiran Romawi 1. Calon preses terpilih. Yang pertama, Pendeta Hasian BM Simamora Purba STH dari HKBP Bandung Resort Cimahi. Yang kedua, Pendeta Soaloon Siregar STH dari HKBP Resort Bandung Timur. Yang ketiga, Pendeta Johnson H. Aritonang STH dari HKBP Resort Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Romawi 2, anggota MPS periode 2024-2028. Yang pertama, unsur pendeta.
Pendeta Patuan Hotman Simatupang MTH dari HKBP Resort Semarang. Yang kedua, unsur Sintua TM Napitupulu SH dari HKBP Resort Bandung Timur. Romawi ketiga, anggota MPSD periode 2024-2028. Yang pertama, Pendeta Ritar Nababan STH MM dari HKBP Resort Cikampek. Yang kedua, Pendeta Albenar Silain STH dari HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata. Yang ketiga, Pendeta Alex Chandra Sitorus STH dari HKBP Resort Bethesda Bale Endah. Yang keempat, Pendeta Bernard W. Panggabean MDiv dari HKBP Resort Yogyakarta. Yang kelima, Pendeta Agus V. Sidauruk MTH dari HKBP Resort Solo. Yang keenam, Pendeta John Ricardo Siregar STH dari HKBP Resort Pekalongan. Yang ketujuh, Situa Insinyur W. Manurung dari HKBP Resort Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Yang kedelapan, Situa Togap Hutasoit dari HKBP Resort Bandung Barat. Yang kesembilan, Situa H. Simanjuntak dari HKBP Resort Jawa Tengah. Yang ke-10, Sintua G. Lumbantobing dari HKBP Resort Cilacap. Romawi 4, Badan Audit periode 2024-2028. Yang pertama, Situa M. Napitupulu dari HKBP Resort Bandung Timur. Situa Insinyur Apul P. Simorakir SH MH MBA dari HKBP Resort Semarang. Yang ketiga, Ridwan Manurung MH dari HKBP Resort Solo. Romawi kelima, Panitia Pemilihan Sinode Godang. Yang pertama, Pendeta Alex Chandra Sitorus STH dari HKBP Resort Bethesda Bale Endah. Yang kedua, Situa Anggiat S. Manik SSI Teologia HKBP dari HKBP Resort Solo. Demikianlah lampiran sudah kami bacakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, dimulai dari ayat 1 dan selanjutnya, sekaligus kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Memberikan aku berteduh di padang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini yaitu dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Saya juga mau menyapa ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca dengan responsoria. Demikian firman Tuhan. Kita akan membacanya secara responsoria dari kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku akan mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa bahwa ini adalah kali terakhir saya menaiki mimbar di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, dan tidak berapa lama lagi kami akan mendapatkan tugas yang baru di HKBP. Persisnya sebenarnya adalah HKBP Kaliungu, Kendal di Jawa Tengah. Karena penyebutan surat keputusannya seperti demikian, maka penyebutan surat keputusan itu adalah pendeta fungsional di Resort Semarang Barat yang ditugaskan di HKBP Kaliungu. Jadi itu penyebutan SK-nya. Untuk persisnya bahwa kami akan melayani di HKBP Kaliungu Kendal di Jawa Tengah dimulai 11 Agustus yang akan datang. Dan ini kali terakhir kami menyampaikan firman Tuhan dalam khotbah di HKBP Cimahi Jalan Lurah setelah 5 tahun 1 bulan di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Dan tentunya sungguh berbahagia bahwa HKBP Cimahi Jalan Lurah yang walaupun sedikit agak terheran juga di HKBP Kaliungu Jawa Tengah, ketika mereka mengetahui bahwa
50 orang akan berangkat ke Kaliungu untuk memberangkatkan pendeta purba. Pendeta Simatupang yang akan menjadi pendeta resort saya di sana bertanya, banyak sekali itu Bapak Pendeta, katanya. Ya begitulah keputusan dan kebiasaan di Jalan Lurah. Kalau masih terjangkau akan diberangkatkan satu bis di hitungan 50 orang. Lalu Pendeta Simatupang yang di sana mengatakan, jangan-jangan yang datang ke sini nanti lebih banyak dari jemaatmu. Kemudian katanya begitu, karena di sana saya ditugaskan di HKBP Kaliungu dengan jemaat 38 kepala keluarga. Tapi tidak apa-apa, karena dimanapun pendeta itu bertugas, karena Tuhan yang menempatkan dan memberangkatkan, maka itu adalah panggilan. Dan ketika kita ditugaskan, baik itu perkara kecil maupun perkara besar, you must be trust, harus dipercaya, supaya ketika dipercaya di perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Amin. Begitu ya. Jadi puji Tuhanlah, saya menyampaikan khotbah perpisahan kali ini di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Mudah-mudahan di segala hal Tuhan yang senantiasa menggembalakan kita dalam hidup kita sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk Pendeta Simatupang. Jadi agak unik juga Pendeta Simatupang menggantikan saya. Pendeta Simatupang pendeta resort saya nanti. Jadi yang sedang dalam perjalanan dari HKBP Resort Ramunia Lubuk Pakam, yang akan mungkin diperkirakan tiba di Cimahi ini tanggal 25 atau 26 yang akan datang. Dan beliau juga pasti bisa dipercaya untuk bisa melanjutkan pelayanan di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Dan jika diizinkan, saya ingin memberi sebuah kaleidoskop hidup selama 5 tahun 1 bulan di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Saya kira sungguh luar biasa menjadi tema minggu kita hari ini. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menggembalakan umatnya. Sebagai gembala, Tuhan itu hadir, tampil untuk menggembalakan umatnya dan membawa umatnya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang teduh, air yang jernih, supaya umat gembalaannya itu hidup dan berada dalam kuasa pimpinan tuntunan seorang gembala yang kita kenal di dalam hakikat Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, sebagai gembala agung, gembala yang besar yang menggembalakan kita seluruh umatnya untuk dibawa ke padang rumput yang hijau. Itulah yang kita yakini, yang kita percaya dalam kerangka keselamatan yang disampaikan, disempurnakan oleh Yesus Kristus dalam kematiannya. Saya beruntung hidup melayani di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini dalam 3 fase hidup kita. Pertama, pra COVID-19, kemudian di COVID-19, dan sekarang pasca COVID-19. Saya harus mengatakan bahwa memang pendeta harus digembalakan oleh Tuhan ketika melewati COVID-19 itu. Karena jika pendeta saja takut dan mengalami ketakutan, walaupun sebenarnya takut juga sih sebenarnya COVID-19 ya, tapi memang tidak bisa menghindar dari tugas tanggung jawab. Ketika mungkin ada orang yang berkelit dengan COVID-19,
tetapi pendeta harus tampil di depan, terdekat dengan mereka-mereka yang terkena COVID-19. Karena tidak mungkin ada jenazah yang terkena COVID-19 tidak dikuburkan atau tidak dilayani dalam sebuah acara ibadah. Maka setiap pendeta di dunia ini dalam melewati fase kesulitan, kesukaran yang sangat besar itu harus tampil seperti seorang gembala yang menggembalakan mereka-mereka yang sedang tertunduk, yang sedang bersedih, yang sedang mengalami trauma karena Tuhan memilih dari antara begitu banyak orang menjadi korban COVID-19. Dan puji Tuhan, COVID-19 telah memberi kesimpulan bagi kita bahwa Tuhanlah yang seharusnya turun tangan, campur tangan untuk menghentikan pandemi itu, untuk menghentikan wabah itu, sehingga kita boleh ada pada mesbah Tuhan, ada pada rumah Tuhan pada hari ini, untuk menerima tuntunan Gembala Agung Yesus Kristus, Gembala yang baik, Gembala yang besar, yang akan membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang teduh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah mungkin juga yang kita harus sampaikan dalam kaleidoskop hidup kita, bahwa saat ini, bahwa sekarang kita ada dalam gembalaan Tuhan yang agung itu, ada pada gembalaan Tuhan yang besar itu. Dan tentunya ketika kita percaya bahwa Tuhan memilih, Tuhan menetapkan, dan Tuhan menentukan bahwa kita adalah umat gembalaan agung yang besar itu. Dan setiap kita percaya bahwa di dalam gembalaannya yang agung, di dalam tuntunannya yang besar itu, umat Tuhan yang digembalakan itu akan hidup dalam kuasa gembala yang agung, dalam lindungan gembala yang agung. Ia akan tidur di depan pintu gua, sementara domba-dombanya akan berada di dalam gua yang hangat, supaya ketika ada orang yang mau merampas gembalaannya, domba dan kambing gembalaannya, maka yang pertama yang harus dilewati adalah Tuhan kita, yang harus dilewati adalah pelindung kita, supaya seorang bisa masuk mengambil kambing domba itu. Demikian gembala di Israel sana, Bapak Ibu. Kambing dan domba yang dibawa ke padang itu biasanya di padang-padang ditempatkan di gua-gua, dan penjaga itu akan tidur di depan pintu gua itu supaya tidak ada yang mencuri kambing dombanya. Maka kalau Yesus mengatakan akulah pintu, kamu adalah domba gembalaanku, kata Yesus, maka demikianlah Yesus tidur, demikianlah Yesus berjaga, demikianlah Yesus waspada di depan pintu kehidupan kita, sehingga ketika sesuatu akan memasuki ruang hidup kita, maka Yesuslah yang harus pertama sekali dilewati, Yesuslah yang harus pertama sekali dilalui, supaya umat gembalaan Tuhan itu dalam perlindungan kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi apakah mungkin ketika kita umat gembalaan Tuhan hidup dalam gembalaan Sang Agung itu, ketika kita domba gembalaan Yesus hidup dalam lindungan Sang Gembala yang besar itu, maka setiap gembalaan Tuhan Yesus itu tidak akan mengalami kesukaran, maka akan ada kesulitan. Apakah gembala Tuhan yang agung itu akan mengalami pergumulan? Dipastikan ya. Sesungguhnya di dalam kehidupan dan perjalanan gembalaan yang agung menuntun umat gembalaannya, maka kita akan tetap diancam oleh lembah kematian.
Kita akan tetap diancam oleh lembah kekelaman. Itu sebabnya Daud berkata, walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, saya tidak takut mati. Saya tidak takut maut, karena gadamu dan tongkatmu lah yang melindungi aku, kata Daud dalam Mazmur 23. Maka meskipun kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus ada dalam tuntunan lindungan Gembala Agung yang besar itu tidak bermakna bahwa kita tidak akan ada ancaman, bahwa kita tidak akan ada kesukaran, bahwa kita tidak akan ada pergumulan. Tetapi di dalam pergumulan hidup kita itu, Sang Agung Gembala yang besar itu tidak akan membiarkan umat gembalaannya di dalam kesukaran yang ia tidak sanggup lampaui, ia tidak sanggup lalui. Sang Gembala Agung itu akan menolong, akan senantiasa melindungi kita dalam melalui dan melewati kesukaran-kesukaran yang akan kita hadapi di dalam hidup kita. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa hidup dalam tuntunan firman Sang Agung, dalam tuntunan perintah Gembala yang besar itu, dalam naungan kasih Yesus Kristus yang walaupun di sisi kanan, depan dan belakang kita tetap kita ada ancaman, persoalan, pergumulan dan kesulitan, tetapi Sang Agung itu akan menolong kita dan akan membantu kita di dalam segala hal yang kita akan lalui dan kita akan lewati. Itu sebabnya Sang Agung itu memerintah dengan bijaksana, memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Ia akan menegakkan keselamatan yang dalam firman ini merujuk kepada kehadiran Yesus yang akan menjadi juru selamat kita, umat gembalaannya. Maka dari itu ibu bapak, apapun pergumulan hidup kita, marilah kita datang kepada Sang Agung. Apapun masalah hidup kita, marilah kita datang kepada Gembala yang besar itu, supaya ia menolong kita dan membantu kita dalam hidup kita. Pernah suatu ketika, ini cerita dulu di kampung, ada anak-anak yang sering sekali mendengar khotbah. Khotbah di sekolah minggunya adalah Tuhan gembalamu, Tuhan akan menggembalakan kita dengan keadilan, kebenaran dan kebijaksanaan. Tuhan itu gembala yang baik. Ia akan membawa kamu ke padang rumput yang hijau dan air yang teduh, katanya kepada dalam khotbah sekolah minggu. Sekolah minggu ini menyimak. Wah, Tuhan Yesus yang baik, Gembala Agung. Tapi pada saat yang sama, beberapa minggu lagi ia akan masuk sekolah. Dan ia belum punya bekal. Baju dinasnya belum dibeli karena ibunya mebel. Buku-bukunya belum dibeli karena keluarganya miskin. Pulpen atau pensilnya belum punya, apalagi tas. Maka dalam hati ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolonglah, Engkau kan baik, Engkau kan menggembalakan kami, katanya. Lalu ketika sekolah minggu itu bubar, lalu ia menulis surat. Tulisnya surat kepada yang terhormat. Biasanya kan kalau surat di kampung begitu ya, kepada yang terhormat Tuhan Yesus, katanya begitu. Yang baik, Gembala Agung. Alamat surga, katanya begitu, surga alamatnya. Lalu diletakkan di altar sekolah minggu suratnya ini. Guru sekolah minggu melihat, waduh,
Ini guru sekolah, baca. Kepada yang terhormat Tuhan Yesus, alamat surga. Waduh, gimana ini suratnya ini? Baca suratnya. Tuhan Yesus, kalau engkau baik, bantulah aku, tolonglah aku, karena kami tidak sanggup. Yesus yang baik, seminggu lagi akan masuk sekolah. Saya belum punya baju, buku, pensil pulpen, apalagi tas. Maka dari itu, tolonglah saya Tuhan Yesus, katanya. Berilah 150.000 katanya kepada di surat itu, supaya saya membeli perbekalan sekolah saya. Tanda tangan Jaultop misalnya, begitulah ya, Jaultop di kampung. Diletakkannya di altar sekolah minggu itu. Guru sekolah minggu melihat, dibaca, waduh, kasihan sekali. Supaya doanya terjawab, guru sekolah minggu itu merogoh kantongnya, tapi sayang, yang ada hanya 100.000. Dimasukkannya ke amplop 100.000 itu, lalu diletakkannya lagi di tempat surat itu ada. Sekolah minggu itu datang kembali, melihat suratnya, wah, sudah dibalas suratku, katanya. Dan betapa gembiranya dia, senang sekali. Ada uang di dalam amplop itu. Lalu ia lihat, haleluya, puji Tuhan, Yesus baik, Gembala agung, doaku terjawab, katanya. Lalu ia berdoa, Tuhan Yesus, Engkau baik, menjawab doaku, saya akan pergi ke sekolah minggu depan. Tapi Yesus, sahabatku, sekali lagi, kalau ngirim uang jangan lewat guru sekolah minggu, dipotong 50.000, katanya begitu. Karena tadi kan ia minta 150.000, yang dikasih 100.000. Lalu ia berkata, sekali lagi kalau ngirim uang jangan lewat guru sekolah minggu, tapi lewat langsung saja, karena dipotong 50.000. Padahal guru sekolah minggunya tulus, didengar 2 sekolah minggunya. Aduh, ya begitulah. Kadangkala kita dituduh untuk kebaikan, walaupun dengan tulus kita lakukan, tetapi tetap mendapatkan tuduhan yang tidak baik. Begitulah kata guru sekolah minggunya. Tapi tidak apa-apa, dia kan anak-anak, hanya Tuhan yang tahu, katanya, kata guru sekolah minggu. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita digembalakan, ketika kita menjadi domba kambing gembalaan Tuhan, itu tidak bermakna bahwa ancaman itu sama sekali tidak ada, bahwa ancaman itu sama sekali akan terbebas. Kita auto tidak punya pergumulan hidup, kita auto tidak punya kesukaran hidup. Tetapi beda orang yang digembalakan Sang Agung itu, ia percaya bahwa Tuhan itu bijaksana, bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu adil. Dalam keadilannya, ia akan mengumpulkan umat gembalaannya untuk diberkati dan untuk diberi ketentraman hidup. Dan itulah Bapak Ibu yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa Yesus Kristus gembala agung? Mengapa Yesus Kristus itu gembala yang besar? Karena sesungguhnya ketika umat gembalaannya akan dihukum dalam ancaman maut, maka ia tampil untuk menjadi penyelamat bagi seluruh umat gembalaannya. Ia tampil untuk menjadi juru selamat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia kumpulkan umat gembalaannya dalam iring-iringan besar, umat yang digembalakan oleh Tuhan, umat yang digembalakan oleh Yesus Kristus. Maka panggilan kita hari ini adalah kita mau, kita tunduk, kita taat, kita bersyukur ada dalam kumpulan umat gembalaan Yesus Kristus. Kita ada dalam gerombolan, ada dalam kumpulan, ada dalam persekutuan, ada dalam iring-iringan besar
Gembala agung yang besar itu, yaitu Yesus Kristus. Karena ketika ia memilih, ketika ia menetapkan siapa yang akan digembalakan oleh Sang Agung itu, maka setiap kita terpanggil untuk tunduk mengenal Sang Agung Gembala kita, untuk taat kepada perintah tuntunan Sang Agung itu, untuk senantiasa berada dalam perlindungan Gembala yang agung itu, yang walaupun hidup kita tidak mungkin akan auto terbebas dari pergumulan dan kesukaran, tetapi orang-orang yang percaya ada dalam lindungan Sang Agung Gembala itu, ia yakin bahwa Gembala tidak menyembelih domba gembalaannya, tetapi membawa domba gembalaannya ke padang rumput yang hijau dan air yang teduh. Bapak Ibu pernah mencoba untuk merenungkan Mazmur 23 ayat 1? Apa itu Mazmur 23 ayat 1? Tuhan adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya mau puaskan dulu berkhotbah di sini ya, karena jadi nanti khotbah ini selesai pukul 10.30 ya, begitu. Karena terakhir kan begitu. Tuhan adalah gembalaku, Jehovah sifar mahanau dan tak kurangan. Ada orang yang tidak kekurangan di sini? Ada orang yang tidak punya kekurangan? Tidak ada. Semua kita pasti punya kekurangan. Tetapi Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, God is my shepherd. Tuhan gembala agungku, takkan kekurangan aku, katanya. Benar itu? Benar, karena ketika ia kekurangan, Tuhan akan memenuhinya dengan rencana Tuhan. Karena ketika ia kelemahan, Tuhan akan mengampuninya dengan segala kasih setia dan rahmat. Karena ketika ia dalam pergumulan, Tuhan akan menolong dia dalam segala hal. Maka percayakan dirimu dalam tuntunan gembalaan Sang Agung, karena walaupun kita dalam kekurangan, walaupun kita dalam kelemahan, walaupun hidup kita tidak sempurna, pasti tidak sempurna, tetapi Tuhan akan menyempurnakan itu. Kalau Bapak Ibu dari Jazirah Arab di Israel sana, bagi orang-orang yang sudah pernah dari Israel atau Yerusalem, Pendeta Turu tahun yang lalu, kalau saya tidak usah, karena sudah sering saya khotbahkan, saya bilang, jadi tidak usah saja. Di sana itu memang ada padang rumput yang hijau, ada air yang jernih, ada. Tetapi sulit untuk mencari padang rumput yang hijau di hamparan gurun pasir yang sangat dahsyat. Akan sangat sulit menemukan hamparan rumput yang hijau di tengah pegunungan bebatuan yang berliku-liku. Maka ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau, dipastikan bahwa Tuhan sendirilah yang akan menunjukkan padang rumput yang hijau itu. Daud tidak akan sanggup. Kalau kita juga berjalan-jalan di Jazirah Arab sana, di tengah hamparan padang pasir, Bapak Ibu jangankan mencari air yang jernih, air keruh pun susah. Air yang keruh, air yang litok. Tapi Daud berkata, ia akan menuntun aku ke sumber air yang jernih, sumber air yang teduh. Bagaimana caranya itu? Sebenarnya Daud ingin mengatakan, jika kamu ingin mencari sumber air yang teduh, mendapatkan sumber air yang jernih, maka percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan, gembala. Karena ketika kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu tidak akan menemukan air yang teduh. Air yang keruh pun susah.
Itu yang ingin disampaikan kepada kita. Maka ibu bapak, mari terus menerus mempercayakan hidup kita kepada Allah, kepada Sang Agung itu, untuk dituntun yang walaupun sulit ke padang rumput yang hijau, dibawa yang walaupun susah ke sumber air yang teduh. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pemilihan kita menjadi gembalaan Tuhan, pemilihan kita menjadi gembalaan Allah, itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri bagi setiap kita. Itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Seorang kulit hitam yang pertama sekali menjadi juara di Grand Slam Negro, seperti saya lah mungkin, tapi mungkin dia lebih hitam sedikit lah, saya banyak begitu mungkin ya. Namanya Arthur Ace kalau bahasa Batak membaca Arthur Ace, yang namanya itu diabadikan di stadion utama US Grand Slam Flushing Meadows itu ya, Flushing Meadows, lapangannya bernama Arthur Ace. Arthur Ace ini seorang yang bergumul dengan hidupnya yang begitu banyak. Ia mengalami kesukaran menjadi petenis kulit hitam. Itu kan identik dengan kulit putih. Jadi dia kulit hitam. Sehingga banyak orang yang tidak mau bermain dengan dia. Ia mengalami pergumulan besar di situ. Ia mengalami pergumulan besar ketika ia dengan rekan-rekannya juga tidak satu hati karena ia kulit hitam. Ia juga sering bersuara vokal kepada pemerintah sehingga ia tidak diperhatikan. Termasuk petenis top termiskin lah mungkin dia ya. Dan ia akhirnya mengalami pergumulan besar, bahkan ia sedikit frustrasi dengan situasinya. Tapi ketika ia merenung, ia tuliskan dalam catatan hidupnya, ketika ia akhirnya mengidap penyakit yang belum bisa disembuhkan sampai saat ini, yang belum ada obatnya sampai sekarang. Lalu ia berkata, bergumul dengan mengatakan, why me? Itu katanya, why me? Mengapa saya? Itu kira-kira ya. Dan kalau Bapak Ibu pernah melihat di Facebook juga ada seorang anak yang menjadi survivor cancer, ditanyakan oleh ayahnya, you get pain? Yes. So apa yang kamu pikirkan? Kamu marah kepada Tuhan? Katanya. No. Why? He choose me. Ia memilih saya. Ia menetapkan saya untuk mendapatkan ini. Lalu Ace bertanya kepada Tuhan, Tuhan, why me? Mengapa harus saya yang di pertandingan ini? Kemudian ia juga bertanya, mengapa harus saya yang memperjuangkan hak ras saya? Lalu pertanyaan terbesarnya, mengapa harus saya mendapatkan penyakit ini? Why me? Tetapi Bapak Ibu dalam pergumulannya, dalam persirambutannya dengan Tuhan, di dalam doa-doanya, seketika ia terbersit di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Di saat yang sama ia bertanya, Tuhan, mengapa saya sukar? Mengapa saya sulit? Mengapa saya miskin? Mengapa saya mengalami pergumulan? Seharusnya orang-orang yang percaya kepada tuntunan Sang Agung Gembala besar itu juga bertanya, why me? Mengapa saya dipilih untuk mendapatkan anugerah, untuk mendapatkan kemurahan, untuk mendapatkan pengampunan, dan untuk mendapatkan apa yang telah kita raih, yang dipinjamkan dan dititipkan Tuhan kepada kita sampai saat ini. Maka dari itu saya berpesan di khotbah terakhir ini, kalau Bapak Ibu punya pergumulan,
lalu bertanya kepada Tuhan, "Why me? Mengapa saya Tuhan sakit?" Maka pada saat yang sama tanya juga Tuhan, "Mengapa Tuhan menitipkan kamu anak? Mengapa Tuhan menitipkan kamu harta? Mengapa Tuhan menitipkan kamu hidup? Mengapa Tuhan menitipkan engkau nafas kehidupan sampai saat ini?" Karena seharusnya demikianlah orang percaya bergumul dengan Tuhan Sang Gembala yang agung itu, supaya ia mampu bertahan dalam segala hal yang mungkin ia akan alami di dunia ini. Jadi tanya Tuhan, Bapak Ibu, mengapa kita bergumul? Tapi tanya Tuhan juga, mengapa Tuhan memberi kemurahan kepadamu, rahmat yang besar, kata epistel tadi. Lalu Tuhan tergeraklah hatinya, berbelas kasihan kepada kita. Maka ketika kita bergumul lalu bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa harus saya yang menanggung kesukaran ini?" Maka pada saat yang sama kita juga harus bertanya, "Tuhan, mengapa harus saya mendapatkan karunia ini?" Lalu kita akan mampu bertahan dalam segala hal, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita di dalam menjalani hari-hari kita ke depan, yang mungkin bisa saja semakin sukar, semakin sulit, semakin banyak tantangan, semakin banyak ancaman. Tetapi percayakan hidupmu, hidup kita kepada Gembala Agung, Sang Gembala yang besar itu. Bapak Ibu, mengakhiri khotbah saya hari ini di ibadah pagi ini, izinkan saya bersama atau atas nama keluarga, karena mungkin hari Minggu tidak akan banyak lagi kata-kata sambutan yang mungkin bisa saya sampaikan, maka hari ini izinkan saya untuk pamit dari HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, dan mohon supaya saya dikenang sebagai pendeta yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan jika ada hal-hal yang mungkin menjadi perdebatan di kita atas nama saya, Pendeta Hasian Bangun Simamora, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah. Dan biarlah juga saya didoakan supaya tetap bersemangat dalam melayani Tuhan dimanapun ditugaskan dan ditempatkan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua di sini bisa menerima segala hal, karena tidak akan mungkin yang walaupun ia pendeta tidak memiliki kelemahan seperti Daud tadi atau kekurangan, tetapi biarlah Bapak Ibu mengingat saya seperti nama saya, mudah-mudahan tetap menjadi hasian Bapak Ibu di hati untuk kedepannya, dan tetap menjadi hasian Bapak Ibu dimanapun kita nanti bertemu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang memilih kami untuk bersekutu, menetapkan kami untuk bersama selama 5 tahun 1 bulan ini di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Ada banyak hal yang boleh kami kenang, tetapi biarlah Tuhan kenangan yang baik, kenangan yang indah akan senantiasa menaungi hati dan pikiran setiap kami dalam persekutuan kami selama 5 tahun ini. Tuhan berkati jemaat Tuhan dalam tuntunan Sang Gembala yang agung. Engkaulah Tuhan Gembala kami yang memimpin menuntun kami umat Gembalaan-Mu dengan bijaksana, dengan benar, dengan adil. Biarlah Tuhan setiap kami yang walaupun dalam tuntunan Sang Gembala itu tidak mungkin hidup kami tidak akan mengalami kesukaran,
tetapi di dalam kesukaran kami itulah Tuhan bekerja, Tuhan berkarya untuk menopang kami memenangkan segala pergumulan hidup kami. Berkati jemaat Tuhan yang ibadah hari ini di gereja KBP Cimahi Jalan Lurah, di live streaming juga Tuhan, Kau anugerahkan segala kasih berkat-Mu bagi mereka. Kami juga tahu Tuhan bahwa ketika kami berdoa di gereja ini selama 5 tahun ini, masih ada doa-doa kami yang belum Tuhan kabulkan, menguji iman kami. Apakah kami akan berhenti berdoa dan jemu memohon kepadamu? Ya Allah yang penuh kasih, kemurahan dan rahmat, kiranya Engkau anugerahkanlah berkat-Mu kepada jemaat-Mu yang menanti-nantikan sukacita, pekerjaan, perjodohan, dan juga Tuhan kebijaksanaan, juga kehadiran anak di tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang membuka jalan anugerah kemurahan-Mu bagi setiap mereka. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran, biar panjang umur dan sukacita bagi mereka. Dan ulang tahun pernikahan, biarlah kebahagiaan menaungi keluarga dan rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersedih, keluarga Pardede Vincent Inang Boru Nenggolan. Kaulah Tuhan di dalam roh kasih penuh rahmat, roh penghibur, roh kekuatan itu yang menguatkan mereka sehingga sanggup di dalam ujian yang berat ini. Kami juga berdoa dalam acara perpisahan, temu pisah hari Sabtu dan hari Minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan Engkau berkati Pendeta Samuel Marluga Simatupang, Magister Divinity, untuk sampai tiba di Cimahi Jalan Lurah ini dalam perlindungan kasih setia-Mu senantiasa. Kau jauhkan mara bahaya dan Engkau Tuhan tuntun di dalam perjalanannya. Kami juga berdoa buat rencana pengojak konon di HKBP Kaliungu, Kendal, Jawa Tengah 11 Agustus yang akan datang. Tuhan juga yang memberi kelancaran dan kebaikan. Kami berdoa juga Tuhan bagi paduan suara, biarlah sukacita bagi mereka. Pareon sekolah minggu yang berjalan dengan baik menjadi persembahan berkenan bagi Tuhan. NN perpuluhan janji iman keluarga Hasibuan Boru Silitonga. Biarlah Tuhan apapun janjinya kepada Tuhan dan apa janji-Mu kepadanya, ya Allah, Kaulah yang senantiasa menganugerahkannya kepada keluarga, khususnya Agnes Boru Hasibuan yang sedang tugas misi perdamaian di Afrika. Biarlah kasih-Mu yang melindungi dia, menutup bungkus dia dengan tangan kuasa-Mu, sehingga senantiasa baik dan sehat menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa bagi keluarga Panjaitan Boru Sijabat yang sudah Tuhan pulihkan dari sakit. Saat ini jemaat Tuhan yang sedang sakit, Opu Aurelius Siregar di Rumah Sakit Baromeus, Amang S. Nainggolan Opu Yerika, Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit saat ini, kami berdoa biarlah Tuhan yang menganugerahkan, menumpangkan tangan-Mu kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan kepulihan dan kesembuhan. Kuasa Sang Agung Gembala kami yang baik, yang senantiasa mau membuka kasih rahmat-Nya kepada mereka yang berdoa memohon kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih ya Allah. Tuhan berkati kami yang hadir di gereja saat ini. Apapun pekerjaan kami, ada di depan ini anak-anak kami dari Tentara Nasional Indonesia, dan siapapun yang hadir yang ada di gereja saat ini, biarlah Tuhan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, boleh Engkau kabulkan, dan kasih rahmat-Mu senantiasa melindungi kami di dalam segala hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan ke depan.
persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita. Gora, Rahel, bukan si Rahel ya.